Hello everyone, let me introduce myself. My name is Korirah Nuranisa, student of Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas of Economic and Business, Prodi Manajemen, NPM 2341185, Management Class 23D. In this video, I will presentation about risk management. What do you know reputation risk? Kita bahas apa itu resiko reputasi. Resiko reputasi adalah potensi dampak negatif pada reputasi publik terhadap suatu perusahaan atau merek. Bisa mempengaruhi kepercayaan nilai perusahaan dan bahkan harga sahamnya. Reputasi yang buruk dapat memicu penurunan nilai secara signifikan, seperti yang dialami Volkswagen dan Wells Fargo dalam skandal besar mereka. Menurut survei, 87% eksekutif menganggap resiko reputasi lebih penting daripada resiko strategi lainnya, yang menunjukkan betapa kritisnya posisi reputasi dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan dalam landscape bisnis yang kompetitif saat ini. Sumber-sumber resiko reputasi. Yang pertama ada kualitas produk dan layanan ulasan pelanggan dan rating yang buruk, seperti di industri hotel, bisa merusak citra perusahaan secara signifikan. Dan yang kedua ada praktik bisnis tidak etis. Skandal penyuapan atau diskriminasi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan keresahan publik. Yang ketiga ada manajemen krisis yang buruk. Penanganan yang tidak tepat saat bencana atau masalah dapat membesar kerusakan reputasi. Yang keempat ada media sosial. Kekuatan opini online yang tepat menyebar, contohnya boikot produk, dapat mempercepat kerugian reputasi. Mengapa resiko reputasi sangat penting? Di mana dampak finansial langsung penurunan penjualan dan hilangnya investor adalah konsekuensi nyata dari kerusakan reputasi yang dialami perusahaan. Kehilangan kepercayaan pelanggan, reputasi buruk berdampak jangka panjang terhadap loyalitas pelanggan. Membuat pelanggan beralih ke pesaing, kesulitan merekrut karyawan, perusahaan dengan reputasi negatif sulit menarik dan mempertahankan talenta berkualitas karena citra sebagai tempat kerja yang buruk. Contoh nyatanya seperti kasus kebangkrutan Enron dan Arthur Andersen memperlihatkan keruntuhan akibat reputasi yang hancur. Setelah itu ada mengidentifikasi resiko reputasi. Audit reputasi melakukan pengukuran persepsi publik terkini untuk memahami posisi reputasi perusahaan. Analisis media sosial memantau sentimen online secara real time untuk mendeteksi awal isu potensial. Survei pelanggan mengumpulkan feedback langsung dari pelanggan untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Alat pemantauan penggunaan perangkat lunak khusus untuk menganalisis opini publik dan memprediksi krisis sedini mungkin. Mengukur resiko reputasi, metrik kunci sentimen media, skor kepuasan pelanggan, dan loyalitas merek adalah indikator utama untuk mengukur resiko reputasi. Data prediktif analisis data digunakan untuk memprediksi dampak potensial resiko dan membantu perencanaan mitigasi. Model kuantitatif, perusahaan memakai model matematika dan statistik untuk menilai besarnya resiko reputasi dan memvalidasi strategi penanganan gulungan. Strategi mitigasi resiko reputasi membangun budaya perusahaan yang kuat, menanamkan nilai etika dan transparansi di semua level organisasi.
komunikasi krisis, efektif, respon cepat, dan jujur saat menghadapi masalah untuk meminimalkan dampak negatif. Investasi CCR atau yang mendukung komunitas sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Program pelatihan etika memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memperkuat integritas dan kesadaran risiko reputasi. Peran media sosial dalam manajemen reputasi yaitu memantau percakapan online, mendeteksi isu yang berkembang lebih awal agar dapat ditanggapi dengan cepat. Terlibat dengan pelanggan, merespon pertanyaan dan keluhan secara aktif untuk menjaga hubungan baik. Kampanye positif menggunakan media sosial untuk memperbaiki dan memperkuat citra secara proaktif. Contoh studi kasus manajemen krisis reputasi yang berhasil, Tylenol 1982, penarikan produk cepat dan transparan yang memulihkan kepercayaan konsumen. Johnson & Johnson, respon krisis Tylenol yang efektif menjadi contoh kunci dalam manajemen reputasi. Yaitu ada Domino's Pizza pada 2009 tangani video karyawan yang menjijikan dengan respon cepat dan tindakan nyata. Yuk kita mengukur efektivitas program manajemen reputasi dengan memantau statement media, mengukur perubahan opini publik di media dan platform sosial. Bandingkan performa evaluasi kinerja perusahaan sebelum dan setelah strategi diterapkan. Hitung ROI, nilai pengembalian investasi dari program manajemen reputasi untuk memastikan efektivitasnya. Baik, dari presentasi ini saya menyimpulkan yaitu membangun reputasi yang tangguh. Reputasi adalah aset berharga, perusahaan harus aktif melindungi reputasi sebagai modal utama keberhasilan jangka panjang. Investasi dalam manajemen risiko, pengelolaan risiko reputasi memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif perusahaan dengan reputasi baik secara konsisten mengulangi pesaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Thank you everyone. The next video. Thank you for watching. Bye bye.